أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأحييكم تحية إسلامية وتحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sehat setuju Bapak Ibu. Insyaallah. Saya lihat wajah yang segar-segar pada pagi hari ini. Adem napa mboten Bapak Ibu? Berarti bukan cuma saya yang merasakan dingin nggih. Alhamdulillah. Tak kira kulotok itu berarti gergesi nggih. Tapi alhamdulillah semuanya merasakan dingin ini. Sudah sama cek kolesterol semuanya Bapak Ibu? Bapak-bapak terutama biasanya. Hati-hati nggih Bapak-bapak dan Ibu. Tetap harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala ala ma azza wa an'am. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluhu al-hadi ila sabilil aqwam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Wa huwa alladzi ja'ala hadhihi ad-dunya daral imtihanat wa tajribat wa ja'ala al-akhirata daral ni'am wal maladat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah terlebih dahulu kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan suatu kalimat yang luar biasa, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali masih dibangunkan oleh Allah pada pagi hari ini. Kembali lagi Allah pilih kita untuk bisa berjalan pada pagi hari ini. Kadangkala Bapak Ibu, ketika kita sehat itu anggota badan kita itu biasa saja. Maksudnya kita tidak terlalu bersyukur dengan adanya anggota badan kita. Turnek ke wayahe gerah gitu. Niku lak yuk biasanya berikut tuh. Wah, le sambar lagi roki. Ketika mata kita bisa melihat dengan nikmat, belum tentu kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau karuniakan mata yang bisa melihat dengan jelas pada hari ini. Ketika mulut ini bisa berbicara dengan enak, belum tentu kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau karuniakan kepada hamba lisan yang bisa berbicara dengan mudah pada pagi hari ini. Ketika kaki kita bisa melangkahkan langkah demi langkah dengan mudah, itu belum tentu kita bersyukur. Ya Allah, matur nuwun, iki sikile tasih enak, nggih mlampah-mlampah. Tur nek wayahe
asam urat ya Bapak Ibu, ajeng mentas pun angel gek sabar kalian Gusti Allah. Ya Allah kok ngene toh. Kata Allah kemarin-kemarin ketika sehat kemana? Kok tidak pernah bersyukur ketika sehat, sedangkan ketika sakit mengeluh luar biasa kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita semata-mata kepada satu-satunya zat yang berhak untuk kita syukuri, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Bapak Ibu, suatu saat nanti ketika hari kiamat itu ada beberapa golongan yang akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan yang buta. Allah pernah menceritakan di dalam Al-Quran itu bahwasannya nanti ada beberapa golongan yang akan dibangunkan dalam keadaan buta. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Jadi barang siapa yang mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka akan aku bangkitkan nahsyuruhu ketika hari kiamat itu dalam keadaan yang a'ma kuning buta. Kemudian mereka bertanya-tanya, qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basir. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan yang buta, sedangkan dulu ketika hidup aku dapat melihat dengan mudah, kata mereka. Kemudian kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu ketika hidup engkau itu sudah diberikan ayat-ayatku, tapi engkau pura-pura tidak melihat kepada ayat-ayatku itu. Maka karena pura-pura tidak tahu adanya ayat-ayat itu, sehingga ketika hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan yang buta. Na'udzubillahi min dzalik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat fi yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita bersolawat dulu ya Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad ala Muhammad. Semoga seluruh jamaah kajian Sabtu pagi bisa dipertemukan dengan baginda dari Muhammad SAW. Orang yang tidak pernah melupakan umatnya. Sebelum wafat yang diingat adalah kita. Ketika dalam keadaan tenang yang diingat adalah kita. Bahkan sebelum menyembelih hewan kurban, Nabi kemarin itu pernah berkata bahwasanya ini untukku, ini untuk keluargaku, dan juga untuk umatku. Bayangkan kapan Nabi Muhammad itu tidak mengingat kita, itu kapan? Selalu beliau mengingat-ingat kita. Bagaimana keadaan umatku nanti? Bagaimana keadaan umatku nanti? Masya Allah. Maka kalau ditanya siapa orang yang paling beriman, itu sebetulnya kita. Karena kita belum pernah melihat bagaimana wujud Nabi Muhammad, tapi sudah bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga kita dimasukkan ke dalam golongan umatnya yang betul-betul nanti mendapatkan syafaat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara banyaknya kisah yang dialami oleh Nabi Muhammad, ada sebuah kisah yang luar biasa yang kami ambil untuk menjadi materi pada pagi hari ini, yaitu adalah surat Al-Duha. Bapak-bapak kelihatan atau tidak? Sidik Al-Duha. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau kita saat ini pernah galau, dulu Nabi Muhammad itu juga pernah galau, pernah sedih, pernah gundah, pernah dalam keadaan yang risau.
karena sesuatu, kemudian Allah berikan ini untuk obat bagi Nabi Muhammad. Maka kita akan ceritakan pada kesempatan pagi hari ini. Surat Al-Duha ini termasuk salah satu surat favorit saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya surat favorit atau tidak sebelumnya saya tanya? Selain Qul. Al-Kausar. Jadi triple ya, Qul Falaq bin Nas. Terus kemarin dulu saya pernah tanya ya ibu-ibu, bapak kalau sholat baca apa biasanya ya ibu. Bosan ya ibu. Cinta saya bosan. Malaikatnya wong orang ganti suratnya ini subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Qul. Oke, tidak apa-apa, kalau hambalnya itu ya tidak apa-apa. Ada tapi jadi mungkin punya surat yang menjadi motivasi bagi Bapak Ibu itu perlu mungkin. Jadi ketika Bapak Ibu dalam keadaan yang kurang baik, Bapak Ibu dalam keadaan yang down, mungkin bisa membaca surat itu kemudian teringat dengan makna dan apa yang ada di dalam surat itu. Salah satu surat yang menjadi favorit saya dan sering dulu saya baca ketika sholat itu adalah surat ini, surat Ad-Duha. Karena isi kandungan di dalamnya itu luar biasa, seperti menenangkan Nabi Muhammad juga menenangkan kita umatnya di dalam surat Ad-Duha. Maka kita bahas sedikit Bapak Ibu mengenai surat Ad-Duha. Boleh saya bilang ini adalah surat obat bagi Nabi Muhammad SAW. Pun ini adalah obat bagi kita juga. Saya pernah kasih kisi-kisi dulu. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan suatu kejadian secara rinci, seperti sampai kepada nama orangnya itu disebutkan. Ini tanda-tandanya. Bisa jadi kejadian itu tidak akan terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Saya pernah sampaikan. Contohnya, di dalam Al-Quran diceritakan ada seorang wanita yang bisa punya anak tanpa ada suami atau tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Sinten? Maryam. Betul. Itu disebutkan oleh Allah secara rinci, maka tidak akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Sampai sekarang belum pernah ada kok wanita yang tidak disentuh laki-laki tapi bisa punya anak. Kamu betul dulu? Betul. Beda kasusnya kalau nggak punya bapak, punya anak, banyak. Tapi kalau tidak pernah disentuh laki-laki tapi bisa punya anak, ya cuma Maryam itu saja. Ada lagi disebutkan di dalam Al-Quran kejadian secara rinci di mana ada seorang anak itu yang diberikan nama langsung oleh Allah. Siapa kemarin? Itu. Siapa namanya? Satu-satunya manusia yang dikasih nama sama Allah. Ya. Kan Zakaria, ya. Zakaria berdoa lama belum punya keturunan, akhirnya Allah berikan langsung dikasih nama oleh Allah. Namanya siapa? Yahya. Maka sampai nanti zaman kedua juga tidak akan pernah ada manusia yang dikasih nama sama Ali Firmansyah Ali Rahman ini saking cinta asmanya. Saking Pak Rahman. Bukan dari Allah. Satu-satunya manusia yang dikasih nama oleh Allah adalah. Tapi kalau Allah tidak menyebutkannya secara rinci, maka ini bisa jadi akan terulang kembali dan bisa jadi juga ini terulang pada diri kita seperti yang terjadi dalam surat Ad-Duha ini. Allah tidak jelaskan secara rinci, maka ini bisa jadi kita refleksikan juga untuk diri kita di dalam surat Ad-Duha. Sebelum itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwasannya surat Ad-Duha ini adalah termasuk surat Makkiyah. Kenapa surat Makkiyah itu Bapak Ibu? Betul, lebih tepatnya itu yang diturunkan sebelum perjalanan hijrah Nabi dari kota Makkah menuju kota Yathrib atau kota Madinah. Nanti setelah hijrah itu Nabi akan kembali ke Makkah dan dapat surat lagi. Itu termasuk Makkiyah atau Madinah? Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Jadi Makkiyah itu yang diturunkan di Makkah, betul, lebih tepatnya yang terjadi sebelum hijrah. Kalau setelah hijrah dinamakan dengan Madaniyah. Diturunkan urutan ke-11 di dalam penurunan surat Al-Quran. Ini bukan urutan surat Al-Quran,
tapi diturunkan urutan yang ke-11. Nanti akan kita bahas dari yang pertama sampai yang ke-11 itu. Berisi 40 kalimat dan juga 120 huruf yang luar biasa. Nah, jangan datang di monggo. Oke, tapi saya sudah tuliskan di sini 120 huruf. Baik, sebelum itu Bapak Ibu, di dalam pelajaran kita belajar tafsir, karena kalau dengan saya pendekatannya selalu tafsir. Di dalam pelajaran tafsir itu, sebelum kita menggali makna suatu surat, kita lebih baik lagi kalau tahu bagaimana asbabun nuzul dari ayat-ayat yang diturunkan Allah. Asbabun nuzul menika sebab diturunkannya surat ini atau ayat ini, seperti itu. Maka kita belajar sedikit terlebih dahulu tentang ini. Urutan turunnya surat-surat di dalam Al-Quran, Ibu, Bapak-bapak, bisa dicermati sedikit. Saya bahas satu persatu. Allah pertama kali menurunkan surat di dalam Al-Quran yaitu adalah surat Al-Alaq, seperti yang Bapak Ibu sudah sama ketahui, dan kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu sudah saya ceritakan, atau belum, saya lupa, atau bukan di sini mungkin. Al-Alaq adalah ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini dari perjalanan yang luar biasa spiritual, boleh kami bilang, oleh Nabi Muhammad. Karena ketika itu Nabi Muhammad menjalani suatu ibadah yang belum ada ibadah, yang ketika itu namanya uzlah. Uzlah itu adalah posisi di mana Nabi Muhammad itu menyendiri, memisahkan diri dari dunianya, kemudian menuju suatu tempat yang kita tahu semuanya bernama dengan Gua Hiro. Kemarin saya sudah bilang, Gua Hiro itu letaknya di gunung apa Bapak Ibu? Jabal Nur. Betul. Kalau Jabal Rahmah itu tempat bertemunya Nabi Adam dan Nabi Hawa. Nabi Adam dan Hawa. Kalau Jabal Nur itu lokasi di mana Nabi Muhammad itu uzlah, tepatnya lagi di Gua Hiro. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah umroh atau berhaji, insya Allah pernah menuju ke sana, itu naik sedikit ke Jabal Nur, kemudian berada di sebagian belakangnya. Jadi munggah puncak, kemudian agak bablas sedikit bagian belakang Jabal Nur, itu barulah terletak Gua Hiro. Jarak rumah Nabi Muhammad menuju ke Jabal Nur itu kurang lebih 6 sampai 7 kilometer. Dari mana sampai mana itu 7 kilometer? Saya kayak Prawiro Setika orang tersundi Bapak-bapak. Pelajuran Kirang Tepi, Demak Ijo, ya Demak Ijo. Kurang lebih mungkin ya jarak dari rumah Nabi Muhammad menuju ke Gua Hiro itu kurang lebih dari sini menuju ke Demak Ijo. Jauh atau tidak? Boleh saya bilang Bapak? Jauh. Apakah Nabi Muhammad punya motor? Apakah Nabi Muhammad punya sepeda? Lalu bagaimana Nabi Muhammad menuju Gua Hiro? Dengan berjalan kaki. Sebegitu jauhnya Nabi Muhammad berjalan kaki, bahkan di dalam beberapa riwayat itu disebutkan harus melewati 5 bukit kurang lebih yang dilalui oleh Nabi Muhammad sebelum sampai ke Gua Hiro. Naik turun lagi, barulah sampai di Gua Hiro. Sampailah di sana Nabi Muhammad menyendiri, kemudian datang sesosok malaikat yang ketika itu menyamar menjadi seorang manusia, dikatakan rambutnya panjang putih, kemudian bajunya panjang putih, tiba-tiba duduk di hadapan Nabi Muhammad, menyuruh Nabi Muhammad sesuatu. Apa yang disuruh oleh itu? Baca. Iqra. Bisa atau tidak Nabi Muhammad membaca ketika itu? Tidak bisa, ma'ana biqari katanya. Kemudian Bapak Ibu kalau membuka Sahih Al-Bukhari, di dalam kitab yang pertama, kitab Badul Wahyi, kalau tidak salah hadis yang nomor 3, itu diceritakan rinci di situ. Oleh malaikat itu dipeluk erat oleh malaikat Jibril, kemudian dilepaskan, kemudian baru disuruh lagi Iqra. Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Ketiga kalinya Iqra ma'ana biqari. Barulah setelah itu malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad Iqra dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Barulah ketika itu Nabi Muhammad bisa membaca ayat demi ayat yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril tersebut. Sebelumnya saya dulu pernah sampaikan, Al-Quran itu turun berapa kali Bapak Ibu? 2 kali. Al-Quran turun 2 kali, 2 proses. Pada penurunan Al-Quran yang pertama itu berupa jumlatan wahidatan, atau satu bendel kitab itu sudah diturunkan oleh Allah menuju ke malaikat Jibril, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian fatrah yang kedua, barulah malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad ayatan fa ayatan hasbal waqi', sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Dan ayat yang pertama kali turun ini malaikat Jibril turunkan ketika usia Nabi Muhammad menginjak 40 tahun. Ini nyambung dengan materi pertama kita dulu, ketika 40 tahun itu adalah batas kedewasaan seorang manusia. Nabi Muhammad tidak diberikan wahyu ketika usia 38-39. Baru ketika 40 tahun, ketika dianggap sudah dewasa, Nabi Muhammad diberikan tadi Iqra, bacalah. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, perintah pertama yang turun kepada Nabi itu bukan sholat ternyata, itu bukan zakat, itu bukan puasa, tapi apa Bapak Ibu? Bacalah, belajarlah. Jadi ini sangat amat urgent sekali bagi diri kita, bahwasannya ilmu itu tidak main-main. Bapak Ibu hadir pada kajian seperti pagi hari ini, salah satunya itu adalah menjalankan sunnah Nabi, yaitu belajar. Karena perintah pertama yang turun kepada Nabi Muhammad ternyata berupa Iqra, bacalah. Sebelum kamu sholat, belajar dulu bagaimana tata cara sholatnya. Sebelum kamu zakat, sebelum berkurban, belajar dulu bagaimana fikih kurbannya. Sebelum kamu zakat, belajar dulu bagaimana fikih zakatnya, dan lain sebagainya. Maka Nabi Muhammad diberikan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad turun dalam keadaan yang gelisah, berlari menuju rumah dan menemui istrinya yang tercinta. Berkatalah Nabi Muhammad, dasiruni, tolong selimuti aku, lindungi aku. Nabi Muhammad dalam keadaan yang luar biasa cemas. Kemudian satu orang yang pertama kali menenangkan beliau tidak lain tidak bukan siapa Ibu-ibu? Siti Khadijah. Itulah kenapa Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada Siti Khadijah. Dan perlu diketahui, Nabi Muhammad tidak menikah dengan wanita lain selama masih dengan Siti Khadijah, karena dia adalah satu-satunya orang yang sudah beriman kepada Nabi di saat tidak ada orang yang percaya kepada Nabi Muhammad. Barulah setelah itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, turun surat selanjutnya, yaitu adalah surat Al-Qalam. Setelah surat Al-Qalam turun surat Al-Muzammil. Barulah setelah itu turun surah Al-Muddatsir. Setelah itu turun surat Al-Fatihah. Setelah itu Al-Lahab, nomor 7 At-Takwir, nomor 8 Al-A'la, nomor 9 Al-Lail, nomor 10 Al-Fajr. Barulah diturunkan surat yang luar biasa ini, surat Ad-Duha, dan satu paket dengan surat Ad-Duha yaitu surat Al-Insyirah. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya ada jeda di mana Allah itu tidak menurunkan wahyu untuk beberapa saat. Terhitung dari 11 surat yang pertama ini ada 2 kali jeda. Jeda yang pertama Allah berikan setelah surat Al-Muzammil, sebelum surah Al-Muddatsir. Ada beberapa ulama yang berkata setelah surah Al-Muddatsir, tapi tidak apa-apa, sebelum surah Al-Muddatsir. Ketika jeda ini Nabi Muhammad kurang lebih, ada yang bilang 3 bulan tidak dapat wahyu, ada yang bilang beberapa hari tidak dapat wahyu, bahkan ada yang bilang sampai beberapa tahun tidak mendapatkan wahyu. Ketika sebelum turunnya surah Al-Muddatsir. Dan ketika Nabi tidak diberikan wahyu itu, Nabi kembali berkali-kali mencari wahyu dari Allah, naik turun ke Gua Hira. Sampai disebutkan dalam hadis nomor 3 tadi, bahwasannya ketika jeda ini
Kemudian Nabi diperlihatkan langsung dengan wujud malaikat Jibril yang tidak menyamar dengan apapun. Jadi pernah Nabi Muhammad itu sekali melihat malaikat Jibril tidak menyamar sebagai seorang manusia, itu sebelum turunnya surat Al-Muddathir. Ceritanya ketika itu Nabi Muhammad turun dari Gua Hira karena sudah berdiam diri lama dan tidak mendapatkan wahyu. Kemudian dalam perjalanan pulangnya itu Bapak Ibu, di tengah gurun pasir gersang yang tidak ada kehidupan, tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Berkatalah di situ, ya Muhammad. Dipanggil sekali, Nabi Muhammad kaget, kira ono wong sapa-sapa ono sing nyeluke. Dua kali dipanggil, ya Muhammad. Tengok kanan, tengok kiri, tidak ada orang. Dipanggil lagi, ya Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu naik kondur ke masjid sepi ngomong, betul ada tinggal. Kemudian nanti saya jawab, Pak Subati, takut tak? Bu Siti, kadang si Bu Siti lagi, Bu Siti. Kan pasti kita tahu. Begitu pula Nabi Muhammad SAW pun demikian, merasakan rasa takut yang luar biasa. Kok ada yang manggil-manggil saya? Kesempatan terakhir di kanan tidak ada, di kiri tidak ada, kesempatan terakhir di belakang. Kalau di belakang ada orang, alhamdulillah untuk. Tapi dicek sama Nabi Muhammad ke belakang, ternyata juga tidak ada orang sama sekali. Dipanggilan, ya Muhammad. Barulah ketika itu Nabi menengokkan pandangannya ke atas. Disitulah Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril faqa'ada bainas sama'i wal ardh, seperti duduk di antara langit dan bumi. Jadi malaikat Jibril duduk di antara langit dan bumi, terlihat besar sekali, luar biasa. Kemudian fa'aujaza minhum khifah, aku takut, sangat amat takut yang luar biasa sampai aku nyuwun sewu, aujaza itu larinya sampai terbirit-birit Nabi Muhammad itu. Jadi lari luar biasa takut. Sampai di rumah bertemu dengan Siti Khadijah kembali, barulah diselimuti. Disitulah turun, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Kemudian jeda yang kedua ini turun setelah surat Al-Fajr, sebelum surat Ad-Duha. Tidak terlalu lama memang, kurang lebih 12 sampai 15 hari Nabi Muhammad tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyuwun sewu, umpamanipun Bapak Ibu punya anak jauh tinggalnya dengan Bapak Ibu, merantau keluar kota atau bahkan ke luar negeri. Tiba 3 bulan tidak ada kabar, kok 3 bulan orang WA. Kepikiran apa buatan Ibu Bapak? Kepikiran gitu, anak rakyat kok sedih nawe kepikiran kita. Napa mana nek tebe buatan yang kabar nopo pasti Bapak Ibu kepikiran. Pun juga Nabi Muhammad, selama ini saya dibimbing sama Allah terus, datang wahyu, datang wahyu, datang wahyu. Kok tiba-tiba 12 hari, 15 hari lagi tidak diberikan wahyu? Nabi Muhammad kemudian kepikiran, sampai Nabi Muhammad itu terlihat sedih. Dan ketika itu ada orang yang senang karena melihat Nabi Muhammad itu sedih. Dan tahu siapa Bapak Ibu? Abu Lahab, terutama istri dari Abu Lahab. Itu satu-satunya orang yang ketika itu bergembira dan tertawa karena melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sedih. Bahkan sampai Nabi Muhammad itu diolok-olok oleh umatnya sendiri. Berkatalah istri Abu Lahab, Muhammad, ya Muhammad, inna sahibaka qad qalahaka. Mana temanmu yang biasa nemenin kamu itu? Mana yang katanya selalu menunjukkan petunjuk kepadamu? Mana yang selalu memberikan hidayah kepadamu? Mana yang kamu sebut Tuhan itu mana? Kamu sekarang ditinggalkan. Seperti itu. Jadi saking senangnya istri Abu Lahab itu sampai mengolok-olok demikian. Barulah ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu yang luar biasa ini. Dikatakan dalam ayat yang pertama adalah Wadduha. Moga saran-saran Bapak Ibu kita ngaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diulangi setelah saya. Wadduha. Sekali lagi, wadduha,
Wal-laili idza saja. Dua ini karena ini berkesinambungan. Nanti jangan kaget kalau Bapak Ibu menemukan ada yang membaca bukan wadduha ya, tapi di Indonesia saja. Oke. Wadduhi ada yang seperti itu. Itu kira asabah nanti Bapak Ibu. Wadduhi wal-laili idza saji. Itu terus aku disalahkan imam itu salah. Memang ada yang seperti itu bacaannya. Wadduha kata Allah, dan demi waktu duha. Kalau Allah sudah memakai huruf wawu di dalam awal sebuah surat, itu berarti qasam. Qasam punika apa Bapak Ibu? Sumpah. Dan demi, sering kita dengar wal asr, dan demi masa, wal wasyamsi wal duha. Allah bersumpah di dalam Al-Quran itu karena ada sesuatu yang luar biasa di dalam sumpahnya. Wattini wazzaitun dan lain sebagainya. Salah satu sumpahnya adalah wadduha, dan demi waktu duha. Saya tanya Bapak Ibu, sekarang ini kita sedang di dalam masa-masa duha, awal-awal duha. Bagaimana suasananya? Enak atau tidak sekarang? Enak ya? Udara masih segar, sejuk, belum terlalu banyak beban pikiran gitu. Ibu-ibu paling sing dipikirnya aja nyayur nopo. Hari ini mampir pekan apa betul ibu-ibu? Oke. Saya sering kalau pulang itu sering sama Bapak Ibu terus belok pasar, ada yang belok pasar. Jangan belanja. Iya, pada pagi hari ini terasa masih segar, suasana enak, luar biasa nikmat seperti itu. Tafsiran yang pertama seperti dalam terjemahan adalah dan demi waktu duha, tapi ini bisa ditafsirkan dengan hal yang lain Bapak Ibu. Ya Muhammad, wadduha, dan demi waktu duha, dan demi masa di mana hidupmu itu sedang enak-enaknya. Kamu sedang merasakan nikmat di dalam hidupmu. Kamu tidak merasakan beban yang berat di dalam hidupmu. Kamu tidak memikirkan suatu hal yang membebani hidupmu. Wadduha, dan juga wal-laili idza, dan apabila malam telah sunyi atau gelap gulita. Bayangkan Bapak Ibu, jam 1 malam itu bagaimana suasananya? Sepi, mencekam, hening, rotok peti ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Jam 1 malam ada yang nutup pintu rumah. Assalamualaikum. Bapak Ibu, bapak digugah mboten ngumum, ibu sing ngumum, kemudian ibu ngidik jendela kok mboten enten tiyang. Assalamualaikum. Takut atau tidak Bapak Ibu? Ini pernah terjadi kepada siapa? Pernah terjadi kepada siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah didatangi tamu jam 1 malam ya? Nabi Ibrahim itu pernah didatangi oleh segerombolan tamu pukul 1 malam. Assalamualaikum, dikatakan di situ, dibukakan pintu sama Nabi Ibrahim, dilihat ada kaum. Ini kok ada orang-orang asing datang ke rumah saya jam 1 malam, banyak lagi. Mukanya itu masam-masam, besamut kabeh. Kita dipersilakan masuk atau tidak? Yo iya, kalau Nabi Ibrahim, kalau Bapak Ibu tidak. Kalau Nabi Ibrahim iya, ada tamu jam 1 malam sama Nabi Ibrahim dipersilakan masuk. Kemudian dihidangkan sesuatu oleh beliau. Karena di dapur tidak ada apapun, ditanya kepada Siti Sarah, ya Siti Sarah, kita punya apa untuk dihidangkan kepada tamu? Tidak ada apa-apa Mas. Akhirnya Nabi Ibrahim menuju belakang rumah. Dapatlah di situ Nabi Ibrahim 1 ekor anak lembu. Wis ono lemeng iki tak beleh tak tanggangi nggo tamu-tamu iki mau. Jangan Bapak Ibu kok koper-kopere beleh sapi jam 1 begini. Disembelihkan betul, kemudian setelah disembelih dikuliti sendiri, ditandangi, kemudian disediakan makanan takbuli atau saya kayak itu. Dimasak oleh Nabi Ibrahim, kemudian dihidangkan kepada tamu-tamu itu. Masya Allah, luar biasa, ikramu duyufnya luar biasa. Bapak Ibu jangankan dibikinkan teh gitu. Jam 1 malam orang bakal itu disuruh teh, ini disediakan gulai lagi. Kemudian kalau ditunggu lama kok tidak ada, kok pernah ditempel
mboten disentuh, bahkan tidak dicipi sama sekali sama orang-orang itu. Barulah sama Nabi Ibrahim dilihat dari atas sampai bawah. Oh, kok ternyata nopo sikile mboten alum coba ya gitu. Sekondul kiri ternyata sikile orang apa lemah. Bayangkan jam 1 malam segerombolan orang datang duduk rupanya yang bersemut sikile mboten apa lemah. Nek bapak ibu diapain ibu biasanya? Tinggu alum jualan kursi cuma kita aja. Nah, disitulah baru berkatalah malaikat-malaikat itulah takhaf, jangan takut ya Ibrahim, kami adalah malaikat-malaikat yang diutus untuk kaum Lut. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, dulu Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu hidup dalam satu masa. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu satu masa tapi beda tempat. Malaikat itu berkata, saya ini adalah malaikat yang diutus Allah untuk datang kepada Nabi Lut kaumnya. Saya mau menghukum kaum Nabi Lut yang sudah terlewat batas. Tapi sebelum itu Allah perintahkan kami untuk mampir dulu ke rumah engkau ya Ibrahim, bahwasannya kami diperintahkan untuk memberikan kabar gembira akan datang kepadamu seorang anak dari rahim Siti Sarah bernama Ishak alaihissalam. Itu peristiwa Nabi Ibrahim dekat rumahnya malam-malam hari. Kembali lagi ke surat Ad-Duha, ketika malam hari itu suasananya sunyi, mencekam dan menyeramkan. Ini ibarat kata seperti ini Bapak Ibu Muhammad. Ketika masa hidupmu itu tidak enak, kamu dalam keadaan yang terpuruk, kamu dalam keadaan yang sedih gundah gulana. Jadi tadi yang pertama wadduha, dalam keadaan yang enak maupun dalam keadaan yang tidak enak. Ayat yang ketiga menyebutkan ma wadda'aka rabbuka wa ma. Ini bayangin Bapak Ibu, seakan-akan Allah itu mengelus-elus Nabi Muhammad dan berkata, hei Muhammad, Tuhanmu itu tiada sedikit pun meninggalkanmu dan bahkan sedih dan benci kepadamu. Muhammad, kamu dalam keadaan yang enak maupun kamu dalam keadaan yang tidak enak, Tuhanmu tidak kemana-mana. Allah itu tidak kemana-mana. Allah pasti akan menemani kamu. Allah pasti ada untukmu. Maka ini sering saya jadikan refleksi Bapak Ibu. Kalau saya dalam keadaan yang down, saya berkata, ya Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan saya. Allah tidak akan meninggalkan saya. Seperti itu. Saya mimik sebentar, boleh mengumpulkan boleh. Cepat saja karena sebentar lagi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Dan ingatlah Nabi Muhammad bahwasannya sesungguhnya akan ada negeri yang lebih enak daripada apa yang sedang kamu rasakan pada saat ini, yaitu adalah negeri akhirat. Lebih tepatnya lagi di surga. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Dan di sana Tuhanmu itu akan memberikan kepadamu fatardo, sampai kamu itu merasa puas. Pernah nggak Bapak Ibu di dunia ini merasa puas? Belum pernah kan? Belum pernah. Ada orang jalan kaki, lihat orang naik sepeda, pengen sepeda. Ada orang naik sepeda, kok lihat ada motor, pengen. Ada orang sudah naik motor, lihat mobil, pengen naik. Sudah naik mobil, lihat helikopter, pengen. Dan seterusnya. Tidak akan pernah merasa puas manusia itu. Mau gajinya 10 digit sebulan, itu tidak akan pernah merasa puas. Itulah kehidupan dunia. Tapi nanti di surga kita akan ada suatu titik di mana kita ini akan merasa, ya Allah sudah sampun ya Allah, degusin pun ya tertawan sudah. Nanti di surga, Masya Allah, jangan dibayangkan bagaimana keindahan surga Bapak Ibu, karena tidak akan pernah bisa kita bayangkan surga. La khotoro fi dhihnil bashar. Surga itu ciri-cirinya tidak pernah terlintas di benak kepala manusia. Apa yang dibayangkan kayak nopo? Buatan sakit kita membayangkan surga.
Kemudian di ayat-ayat selanjutnya Nabi Muhammad itu Allah mengajak Nabi Muhammad itu untuk bernostalgia. Hei Muhammad, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu ketika engkau yatim itu aku yang melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dulu ketika kamu itu dalam keadaan yang bingung, akulah yang memberikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dulu ketika kamu dalam keadaan yang kekurangan, akulah yang memberikan kecukupan kepadamu. Itu mau menghibur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, dulu kamu dalam keadaan yang seperti ini, Allah tidak tinggalkan. Pun ini bisa direfleksikan kepada kita Bapak Ibu. Kalau merasa kita ini sudah jauh dari Allah, oh biar kulon itu kayak ambru game boten ditinggal kalian Gusti Allah. Dulu saya dalam masa yang terpuruk, dulu saya masa yang mungkin kelam dan lain sebagainya, Allah tidak pernah sedikit pun meninggalkan saya. Seperti itu. Kemudian ayat-ayat yang selanjutnya datang, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Di sini sedikit nasihat untuk Nabi Muhammad bahwasanya kalau ada anak yatim jangan berlaku sewenang-wenang, kalau ada orang yang meminta-minta jangan dihardik, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu kabarkan kepada orang lain. Bukan riya, bukan sum'ah, tapi ada yang namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau diberikan nikmat Allah itu boleh dikabarkan kepada orang lain. Contoh, misal Bapak Ibu tadi malam sholat tahajud, kemudian Bapak Ibu minta, ya Allah semoga besok pagi ada rezeki nomplok. Tiba di depan rumah, wonten antar-antar gitu, nasi, ayam, buah, gorengan, sakabeh, opak, alhamdulillah kayak buka omah, resik-resik. Wah, antar ya, alhamdulillah. Ternyata ada saudara yang lahiran atau sunatan. Ini rezeki nomplok, kemudian Bapak Ibu kabarkan kepada anak-anaknya, ini. Mau gaduh ibu bapak niku tahajud toh, aku jalur rezeki nomplok, balasan gue langsung dikasih sama Allah pagi hari ini juga. Maka jangan lupa nanti malam kamu tahajud ya, supaya permintaan terwujud. Nah, itu namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kabarkanlah kepada orang lain. Seperti itu. Tapi beda dengan riya, dengan sum'ah. Riya itu pengen dilihat, sum'ah itu pengen didengar. Bu, aku ini korban sapi telur. Aku toh. Nah, kalau itu namanya riya atau sum'ah. Pengen didengar, ini berbeda ya. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka luar biasa sekali apa-apa saja yang terkandung di dalam satu surat yang boleh jadi ini menjadi obat bagi Nabi Muhammad dan juga bagi kita semuanya. Sebenarnya surat ini turunnya satu paket dengan surat Al-Insyirah, alam nashrah laka. Saya titikkan satu ayat saja, inna ma'al usri wa inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya, artinya apa ya? Saya tanya, inna ma'al usri yusra artinya apa? Dan sesungguhnya, nah ini perlu sedikit dibenahi Bapak Ibu. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan. Betul. Allah itu memakai kalimat ma'a. Kalau Bapak Ibu di dalam bahasa Arab, ma'a itu artinya bersama, datang bareng. Ana ma'a ibu, ana ma'a bapak, itu datangnya bareng jejer. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan akan datang kemudahan. Jadi datangnya bareng. Misalnya ketika kita sedang diuji, ketika itu pula Allah akan datangkan kemudahan. Meskipun kita belum merasakannya, tapi Allah pasti akan datangkan kemudahan bagi kita. Fa inna ma'al usri yusra. Nek kowe ora percaya tak baleni pindho kata Allah. Nek ora percaya tak baleni meneh. Fa inna ma'al usri yusra. Al-usru artinya kesulitan dengan alif lam, berarti menandakan sesuatu yang sudah terukur. Al-usru berarti kesulitannya sedikit kata Allah. Dan yusron tidak pakai alif lam, itu menandakan sesuatu kalimat yang belum terukur, berarti kenikmatan atau kemudahannya banyak. Satu kesulitan akan datang banyak kemudahan. Itu
Enaknya kita tafsir Al-Quran itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi inna ma'al usri yusra, oh ada satu kesulitan Allah datangkan bersama dengan ini banyak sekali kemudahan seperti itu. Nah inilah kita indahnya membahas Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah habis waktunya jam 7. Saya tidak ingin korupsi waktu karena ini hak Bapak Ibu untuk kembali pergi ke sawah, untuk kembali resik-resik, untuk kembali masak dan lain sebagainya. Kata misalkan hati dikuli dihakin hak kopu, berikan hak itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi ngajinya sampai jam 7 ya sudah sampai jam 7 saja. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja yang bisa kami bahas dan kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada kurangnya, ini semata datangnya dari saya. Kalau ada lebihnya, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mau mengabarkan sesuatu, Bapak Ibu. Ada kabar suka, ada kabar duka. Mau yang mana dulu? Saya bisa bareng. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kabar sukanya bahwasanya saya diterima nopo. Saya ingin akan melanjutkan studi kembali, studi S2. Jadi alhamdulillah sudah diterima dan lewat jalur beasiswa alhamdulillah. Kabar dukanya tidak di Yogyakarta. Ini kabar dukanya. Kabar sukanya diterima sekolah, tapi ternyata qadarullah Allah pilihkan tempat bukan di Yogyakarta. Sebenarnya saya mau nyari di Jogja karena tidak ingin berpisah dengan Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya sayang juga ya. Tapi Allah pilihkan tempat ternyata saya di Universitas Muhammadiyah Malang. Masih bisa. Selama hari sekali pulang gitu ya. Lah semua jamaah minta gitu, yang seminggu sekali juga minta gitu. Mas minggu pisan Bali, rong minggu pisan Bali, Bali terus pulang Mas. Dari sekolah saya ya seperti itu. Tidak apa-apa Bapak Ibu, ini untuk lebih memantapkan kembali ilmu saya karena saya rasa saya ini masih muda gitu. Jadi perlu untuk cari sesuatu lagi supaya nanti bisa dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Karena kata kiai saya, faqidus syai' la yu'ti. Kamu kalau kehilangan sesuatu itu tidak akan bisa memberi. Maka cari sesuatu dulu supaya bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Pun halnya ilmu. Dan kiai saya itu berpesan seperti ini. Dalam surat, aduh lupa saya suratnya. Liang firu ka'amat. Bapak ada yang tahu nggak sebenarnya? Walau la nafaran min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi harus ada salah seorang di antara kalian itu yang pergi jauh untuk menuntut ilmu, kemudian liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, kemudian menjadi munzir bagi kaumnya, memberikan petunjuk bagi kaumnya ketika sudah kembali lagi kepada kaumnya. Nah, jadi saya ingin mencari sesuatu dulu supaya lebih mantap nanti dalam menyampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bisa jadi ini kesempatan sebelum terakhir insyaallah. Karena saya nanti mungkin off dari Yogyakarta kurang lebih bulan Agustus. Ya, jadi kurang lebih nanti masih ada 8 hari lagi di bulan Juli nih, kurang atau bulan Agustus. Allah besok nanti kita tunggu kabarnya lagi. Tapi saya pamit dari sekarang nih Bapak Ibu supaya tidak ada dusta di antara kita. Insya Allah saya pergi untuk kembali Bapak Ibu, bukan terus naik kecantol wong mriko nggih duka. Iya. Kalau kecantol wong mriko kita betul niki kita. Nah, seperti itu harus ikut gitu. Saya ada jamaah di Jogja, gimana mau ikut atau tidak? Tidak, nggak usah ada sih. Allahu a'lam bishawab. Marilah Bapak Ibu, kita tutup bersama kajian pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak dan cucu-cucu kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga besar kami ya Allah, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Ampunilah dosa-dosanya. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Dekatkanlah kami selalu dengan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami penghuni syurga-Mu ya Allah. Tutuplah akhir hayat kami dalam keadaan yang husnul khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu yang diberikan. Semoga yang sedikit ini bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala kulli ihtimamikum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.